Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat ini di bulan Sya'ban, mari sama-sama kita meningkatkan takwa. Takwa kita itu meningkat, bukan malah menurun. Kita kerjakan perintah Allah. Siapapun yang hadir di sini, kita sekuat tenaga setiap harinya, setiap waktunya meninggalkan apa saja yang Allah larang. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang berkah, penghulu segala hari, Allah masih beri nikmat. Jangan katakan saya enggak dapat nikmat, saya rugi misalnya, dagangan saya tidak dapat nikmat. Itu kamu memandang dengan satu sisi namanya. Apakah Allah tidak memberi nikmat-nikmat yang lain? Tidak memberi nafas kepada kita? Tidak memberikan gerakan kepada tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita masih mendengar? Banyak orang peka. Tidak Allah kasih nikmat alam? Alhamdulillah, di alam kita ini, saya sering kali mengatakan, alam kita Pekanbaru Riau ini tidak ada bencana alam yang besar. Tidak ada longsor yang begitu banyak menelan korban. Tidak ada kayak gempa di Pasaman. Tidak. Banjir dan lain sebagainya. Itu seluruhnya nikmat. Dengan banyak kita bersyukur itulah maka Allah jaga kita dan jaga alam kita. Alhamdulillah. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, pemimpin kita, tauladan kita, contohan kita, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita semua Masjid Al-Hidayah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguna baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, suratnya pendek, yaitu surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wal asri,
demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya insan, kita manusia, tidak disebutkan di sini hewan, tidak disebutkan di sini jin, tidak disebutkan bahkan di sini malaikat-malaikat, tidak disebutkan tumbuhan-tumbuhan, angin, api, air, tapi kita disebut di sini. Sesungguhnya insan, manusia, lafi khusrin, betul-betul tidak main-main di dalam keadaan khusrin, merugi. Illal ladzina amanu, tapi Allah itu tidak begitu. Pasti ada kabar gembiranya, ada solusinya. Kecuali alladzina amanu, mereka orang-orang yang tetap percaya, beriman dia. Wa amilus sholihat, lalu dia juga buat perbuatan yang soleh. Wa tawasau bil haqqi, dia memberi tausiah, dia memberi nasihat, dia memberi saran, dia memberi masukan, entah ke kawannya sendiri, entah ke orang tuanya, entah ke rakyatnya, entah ke umatnya, entah ke jemaahnya. Bil haqqi, nasihat itu adalah nasihat yang benar. Wa tawasau bis sabri, tapi tidak cukup dengan benar saja, dilanjutkan nasihat itu diiringi bis sabri, dengan sabar. Kadang-kadang sabar ini payah, apalagi kita mudah terpancing emosi. Menerima informasi sekarang secepat kilat, mudah kita mengiyakan, lalu kita marah-marah. Ini yang harus kita kembalikan, cari kebenaran, jangan cepat emosi. Maksud saya sabar-sabar saja dulu. Apa kaitannya dengan pentingnya waktu? Iman, perbuatan soleh, amal soleh, nasihat, kebenaran, kesabaran, apa kaitannya dengan waktu? Rasulullah SAW secara implisit memerintahkan kita mengefisienkan segala sesuatu hal. Penggunaan air waktu wudhu jangan sia-sia, jangan mubazir, jangan terlalu banyak menghidupkan keran sehingga air itu mubazir. Penggunaan makanan juga begitu. Makan jangan terlalu banyak makan. Kalau sudah sendawa itu tandanya sudah ada ciri-ciri kenyang kita. Ini sudah sendawa berkali-kali masih dilanjutkan makan, dihampai saja terus. Nanti efeknya kita banyak penyakit timbul. Minum juga jangan terlalu banyak sia-sia, terlalu berlebih minum. Sudah hilang haus, ya sudahlah. Termasuk pula perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan kita setiap waktu, setiap hari. Sejak kita mulai bangun, apapun nama kerjanya, jangan berlebih-lebih. Itu artinya semua menggunakan, mengefisienkan waktu kita. Adalah kebiasaan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ziarah kubur, menghadiri kuburan orang yang telah meninggal, keluarga kita ataupun siapapun. Itu semua juga mengingatkan kita. Pertama, kita akan kembali kepada Allah. Tidak lama-lama kita hidup di bumi. Yang kedua, selama kita masih di bumi Allah ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita nanti sudah meninggal menengok perbuatan kita masing-masing dengan tontonan yang baik, ataupun kita melihat diri kita sendiri, banyak rupanya kita berbuat perbuatan yang sia-sia. Melalui surat Al-Asr ini
Maka ada 3 hal tadi. Pertama, iman dan amal soleh. 2 hal ini tidak boleh dipisahkan. Orang banyak yakin saja, tapi tidak dibuatnya. Seorang ustadz ceramah saja, tapi dia sendiri tidak melakukan sedekah, tidak melakukan sholat sunnah, tidak melakukan sabar. Akhirnya orang yang mendengarkannya juga muak. Ini kamu cuma pandai bicara saja. Seorang ayah juga begitu, menyuruh anaknya pergi ke masjid, sedangkan dia diam-diam saja di rumah. Entah apa kerjanya, enggak jadi contohan, panutan. Anaknya pun lama-lama akan melawan. Ayah sendiri aja pandai nyuruh saja. Seorang pemimpin juga begitu. Maka apa yang kita sudah yakini dalam dasar diri kita masing-masing ini, lakukan. Amal soleh itu maksudnya lakukan perbuatan yang kita yakini. Lakukan sholat ini, yakin kita dapat menghapus dosa. Lakukan puasa, yakin kita membakar dosa-dosa kita 1 tahun. Lakukan sedekah, yakin kita bisa menolak bala. Lakukan kejujuran, yakin kita bersih, nanti banyak keberkahan-keberkahan di tempat kita. Lakukan inilah didasari oleh iman, maka tidak bisa dipisahkan. Maka keduanya adalah satu kesatuan. Yang kedua tadi mengingatkan dengan kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah sebetulnya. Saya kalau dinasihati siapa saja, asalkan itu baik dan benar, mau saya. Kadang-kadang kalau kita kan milih-milih, kamu anak kecil ngapain nasihat aku? Tidak begitu menerima kebenaran. Hati kita ini harus kita kosongkan dan bersihkan untuk lebih baik bagi kita dan bagi akhirat kita. Kamu siapalah kamu, pemulung, ngapain nasihat saya? Itu tidak begitu. Kamu junior saya udah lama makan garam banyak. Ini juga tidak begitu. Asalkan dia kebenaran, siapa yang menyampaikan dia? Bahkan Imam Syafi'i pernah dinasihati. Ini Imam Syafi'i panutan kita, patokan kita. Mazhab kita banyak pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri pernah dinasihati seorang maling. Ketika maling itu mau mengambil buku-bukunya, lalu dinasihatilah bahwa ilmu itu bukanlah di dalam kitab, tapi ilmu itu adalah di dalam dada. Mau dinasihati Imam Syafi'i tersebut. Dan inilah namanya orang masih mau menerima kebaikan pada dirinya atau kebenaran. Berikutnya adalah saling mengingatkan dengan kesabaran. Makanya ada istilah oleh almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, benar tapi nggak sabar atau merasa benar itu nggak bagus. Merasa benar itu nggak bagus. Yang bagus benar merasa. Ini rasa-rasanya saya salah. Itu benar merasa. Merasa benar. Cuman saya yang hebat, cuman saya yang banyak amal. Itu payah juga nanti. Merasa benar nggak bagus. Tapi benar merasa itu yang baik. Atau kalau dalam bahasa sederhananya, benar tidak diiringkan dengan sabar, nggak komplit, nggak akan perfect, nggak akan sampai tujuan. Tapi benar dan sabar, itu baru cocok nantinya. Pakai itu. Sabar juga, tapi nggak benar juga salah. Sabar tapi mabuk, sabar tapi judi, sabar tapi mencarut, juga nggak betul. Dua-duanya harus lengkap, benar dan sabar, atau sabar dan melakukan kebenaran-kebenaran. Inilah secara sederhana, saya tidak uraikan secara luas, cara-cara kita masing-masing menjalani waktu-waktu kehidupan kita yang masih ada sekarang ini sebelum kita meninggal, sebelum kita dikubur.
supaya waktu itu tidak menjadi sia-sia. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.